Frankfurt. Oke. Nah, sekarang kita bahas ini, masalah kontekstual SPLTV gitu ya. Jadi, misalkan ada sebuah kios menjual bermacam-macam buah. Nah, ada jeruk, salak, sama apel. Ada seseorang itu ingin membeli 1 kilogram jeruk, bukan ingin ya, sudah ya, membeli 1 kilogram jeruk, 3 kilogram salak, 2 kilogram apel. Nah, ternyata bayarnya harus 33.000. Kalau yang orang kedua itu membeli 2 kilogram jeruk, 1 kilogram salak, dan 1 kilogram apel, dia membayar Rp23.500. Dan orang ketiga ini membeli 1 kilogram jeruk, 2 kilogram salak, dan 3 kilogram apel, harus membayar 36.500 gitu. Nah, kita diminta menentukan berapa harga buah tersebut per kilogram. Artinya kita itu, menghitung ini ya, 1 kilogram jeruk itu berapa harganya, 1 kilogram salak itu berapa harganya, dan 1 kilogram apel itu berapa harganya, seperti itu. Nah, sama juga ini harus, kita pakai eliminasi, substitusi, ataupun campuran. Cuman ketika kita lihat di sini ada masalah kontekstual dengan berbagai kata ini ya, kalimat dan sebagainya, kita harus ubah dulu dia ke dalam bentuk, atau model matematikanya gitu. Jadi kita harus, ubah dulu ya. Jadi, matematika itu mungkin si rumus-rumus dan sebagainya, si formula itu nggak bisa kalau, langsung menerjemahkan ini kita langsung masukkan ke situ nggak bisa. Kita harus terjemahkan sendiri, kalimat-kalimat ini ke dalam model matematikanya, seperti itu. Misalkan di sini, kita misalkan yang umum aja ya, X, Y, dan Z gitu. Misalkan 1 kilogram jeruk itu harganya, kita X gitu ya, kita misalkan dengan X. Kemudian, 1 kilogram salak harganya kita misalkan dengan Y. Kalau yang harganya 1 kilogram apel kita misalkan dengan huruf Z gitu. Dari situ bisa kita simpulkan gitu ya, model matematikanya itu adalah sistem persamaan linear 3 variabel ini seperti ini ya. Kalau ini berarti X ya, 1 kilogram jeruk, X ditambah dengan 3 kilogram salak berarti 3Y. Kemudian selanjutnya adalah 2 kilogram apel. 2 kilogram apel ini berarti bisa kita simbolkan 2Z gitu. Sehingga kalau misalkan tadi ya kita jumlahkan ya harga 1 kilogram jeruk X ditambah 3 kilogram salak itu harganya 3Y tambah 2 kilogram apel ya harganya misalkan 2Z kalau kita jumlahkan harus ini ya. Tadi kan harus membayar 33.000 kayak gitu. Kemudian, yang kalimat kedua ini, orang kedua membeli 2 kilogram jeruk, ya berarti nanti tinggal 2X, kemudian 1 kilogram salak ya kita misalkan berarti 1Y atau kita tulis saja dengan huruf Y. Kalau 1 kilogram apel berarti Z. Ketika dijumlahkan harus tadi sama 23.500. Demikian juga yang terakhir, yaitu yang kalimat ketiga. Oh bukan, orang ketiga ya, orang ketiga. Ya, berarti 1 kilogram jeruk itu bisa kita misalkan dengan huruf X. Kemudian 2 kilogram salak berarti 2Y dan 3 kilogram apel 3Z. Dan jumlahnya harus 36.500. Oke, kita misalkan ini adalah persamaan pertama, ini kedua, dan ini yang ketiga. Nah, nanti, kita akan eliminasi gitu ya. Untuk mengeliminasi boleh sih apa aja boleh, kalau bentuknya seperti ini kalian boleh eliminasi pertama tuh apa aja boleh. Kalian boleh eliminasi Z, atau boleh eliminasi si X, atau boleh eliminasi si Y gitu, terserah gitu ya. Tapi ingat kalau kita dalam mengeliminasi variabel, nah variabel itu koefisien dari variabel itu harus sama gitu ya. Koefisien itu yang mana? Jadi koefisien itu angka yang ngikut si variabel gitu ya. Misal ini 2Z. Nah, berarti 2-nya ini namanya koefisien gitu ya. Kalau angka yang nggak ada variabelnya ini namanya konstanta gitu kan ya. Kalau ya ini kan variabel ya X, Y, Z itu variabel. Kalau ada angka yang ngikut si variabel dia namanya koefisien. Tapi kalau si angka yang berdiri sendiri seperti ini dia namanya konstanta seperti itu. Itu ya, itu sambil mengingat waktu SMP kalau nggak salah. Oke lanjut. Di sini
Oke, pembahasan. Nah, kita akan menyelesaikan, maksudnya kita menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut. Artinya tadi kita akan menentukan X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, gitu ya, himpunan penyelesaiannya gitu. Ataupun kalau di soal cerita tadi berarti kita menentukan harga 1 kilogram jeruk, harga 1 kilogram salak, dan harga 1 kilogram apel gitu. Intinya seperti itu. Oke, di sini kita akan mengeliminasi misalkan 1 dan 3 ya, 1 dan 3. Oke, ini 1 dan 3. Ini bebas ya, kalian boleh 1 dan 2 ataupun 2 dan 3 dulu juga boleh. Tapi ingat nanti jawabannya harus sama. Gitu, harus sama gitu, nggak bisa kalau beda ya. Gitu, meskipun caranya beda nanti jawabannya harus sama. Kalau di sini kita misalkan kita akan eliminasi persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Oke, di sini. Nah, kenapa kok Ustazah milih persamaan pertama dan ketiga gitu? Jawabannya adalah karena gini, kita lihat variabel X dan di persamaan pertama ini dan di persamaan ketiga. Ternyata dia koefisien variabelnya 1 gitu ya. Maksudnya 1 gimana? Ini kan kalau X berdiri sendiri ini kan sebenarnya koefisiennya 1 ya. 1 kalikan X maka ditulis X sendiri itu kan nggak apa-apa. Nah, satunya itu koefisiennya ini kan sudah sama, maka Ustazah pengen menghilangkan si variabel X gitu, karena koefisiennya di sini sudah sama. Apa sih namanya, tujuannya koefisiennya sama itu gimana ya, supaya hilang gitu ya, supaya tereliminate gitu, terus supaya dia tereliminasi gitu ya, hilang gitu ya. X dikurangi, X itu kan hasilnya 0 gitu, maka intinya eliminasi kita menghilangkan si variabel itu, gitu. Maka di sini sudah pilih 1 dan 3. Tapi kalau kalian pengennya 1 dan 2 ya boleh. Pengennya 1 dan 2 dan ingin mengeliminasi variabel X, maka nanti harus persamaan pertama harus dikalikan 2 dulu supaya koefisiennya tuh sama. 2X nanti dikurangi 2X hasilnya 0. Tapi kalau misalkan di sini dikalikan 2 ya satu baris ini harus dikalikan 2 ya. 3Y kalikan 2, 2Z kalikan 2, kemudian 33.000-nya juga dikalikan 2, seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Oke, kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Dah kita eliminasi X dikurangi X habis. Kemudian 3Y dikurangi 2Y. Berarti 3 kurangi 2. Ya 1 ya. Berarti 1Y. Satunya nggak usah ditulis kalau angka 1. Berarti tinggal Y. Kemudian 2Z dikurangi 3Z. 2 dikurangi 3 kan negatif 1. Berarti di sini tandanya negatif. Minus 1Z gitu aslinya. Mungkin satunya nggak usah ditulis. Jadi minus Z gitu. Kemudian yang ini 33.000 dikurangi 36.500 hasilnya 3,5 ya tapi negatif gitu. Nah, ternyata di sini kita dapatkan persamaan yang keempat. Nah, persamaan keempat ini hanya memuat 2 buah variabel kayak gitu. Lanjut. Nah, karena di sini sudah Y sama Z, otomatis nanti ketika kita eliminasi yang kedua gitu ya, maksudnya misalkan persamaan 1 dan kedua ataupun misalkan 2 dan ketiga, kita juga harus menghilangkan si variabel X ya. Gitu ya. Jadi ketika ini tadi kita menghilangkan variabel X, nanti eliminasi yang kedua di sini nanti juga harus menghilangkan atau mengeliminasi si variabel X gitu. Supaya nanti hasilnya persamaannya apa namanya, variabelnya sama, Y dan Z gitu. Nanti kalau misalkan yang kedua ini ternyata ngeliminasinya malah Y, nah nanti kan tinggal bersisa variabel X dan Z. Nah nanti malah kita muter-muter nggak ketemu gitu. Jadi nanti kita semacam kita tuh ngeliminasi tapi kita muter terus gitu ya. Kita nggak nemu jawabannya. Maka untuk seperti ini tadi, kita sudah ngeliminasi yang pertama, untuk yang kedua ya kita ngeliminasinya dengan variabel yang sama gitu. Nah, ini kan ya. Nah, ini sudah juga menghilangkan si variabel X juga. Ini persamaan 1 dan 2. Nah, tadi ya sesuai contoh ya. Persamaan 1 ini koefisiennya X-nya itu adalah 1, kalau yang kedua adalah 2. Maka kita harus samakan koefisiennya gitu ya. Nah, maka yang awal ini, yang si pertama ini, persamaan pertama kita kalikan 2 semua. Jadi X kalikan 2, hasilnya 2X, 3Y kalikan 2, hasilnya 6Y, 2Z dikalikan 2, 4Z, 33.000 kalikan 2, 66.000. Kalau yang bawah biarin aja ya, karena kalikan 1. Nah, sekarang baru dikurangi, kita eliminasi si variabel X tadi, 2X dikurangi 2X, habis, dia tereliminasi. Tinggal 6Y dikurangi Y, hasilnya adalah 5Y. 4Z dikurangi Z, hasilnya adalah 3Z.
gitu. 66.000 kurangi 23.500 ya 42.500. Monggo bisa dihitung sendiri ya gitu. Nah, di sini ternyata kita bisa dapatkan dua persamaan keempat dan persamaan kelima. Nah, ini tuh dia variabelnya ada sama kan ya, Y dan Z. Ini juga Y dan Z. Nah, ini fungsinya tuh seperti ini ya. Ketika variabel yang telah dihasilkan dari eliminasi tadi sudah sama, maka kedua ini bisa kita eliminasi lagi sehingga diperoleh satu buah variabel itu kita tahu nilainya gitu ya. Misalkan Z ketemu sekian, Y ketemu sekian gitu ya. Jadi nggak pakai variabel lagi gitu. Jadi intinya kita eliminasi seperti ini adalah kita pengen tahu salah satu variabel itu nanti berapa. Habis itu nanti baru kita substitusikan ke yang lain seperti itu. Nah, habis ini kita akan eliminasi 4 dan 5. Sebelumnya di sini ada pertanyaan dulu. Di IPS 2 ada pertanyaan dulu? Belum ada? Oke, Cikita sudah mewakili apa sih namanya geleng-geleng. Mungkin apa namanya, mewakili teman-teman ya. Nanti kalau ada yang tanya, misalkan nggak mau pakai suara ya boleh nanti silahkan chat ya, di chat di apa sih namanya ini, Zoom gitu. Lanjut ya, kita akan eliminasi persamaan keempat dan persamaan kelima. Nah, pengennya kita eliminasi siapa ini? Variabel Y atau variabel Z? Oke, terserah apa aja boleh gitu ya. Kalau di sini, oke bentar. Ustazah akan eliminasi si variabel Z gitu. Jadi Ustazah pengen tahu nilainya si Y. Nah, gini. Jadi ini persamaan keempat dan persamaan kelima ya. Oke, bener ya. Nah, di sini Ustazah pengen menghilangkan si variabel Z gitu. Jadi nanti ketemu Y-nya. Kalau kita ingin eliminasi atau menghilangkan variabel Z, otomatis koefisien ini keduanya ini harus disamakan. Di sini ada min Z, satunya 3Z gitu. Maka harus kita kalikan 3 yang pertama ini, yang persamaan keempat. Ya udah berarti Y kalikan 3, 3Y. Min Z dikalikan 3, min 3Z. Kemudian min 3,5 ini kalikan 3 hasilnya adalah minus 10.500 seperti itu. Kalau yang bawah biarin tetap aja karena sudah koefisien sudah 3Z gitu. Oke, sekarang loh ada pertanyaan nih. Di sini kok tandanya plus ya? Sedangkan eliminasi itu kan kita ngurangi Ustazah, kita menghilangkan gitu ya, kita mengurangkan gitu. Oke, ini bentuknya fleksibel ya, bisa positif, bisa negatif. Nah, tergantung apa? Tergantung ini. Tergantung koefisien di sini. Di sini min 3Z, di sini positif 3Z gitu. Kemudian kalau yang di sini 2X, di sini sama 2X ya. Oke, sama-sama koefisiennya udah benar-benar sama gitu dan tandanya pun sama gitu ya, sama positif. Maka kalau sama-sama positif ini harus kita kurangkan supaya dia hilang, ya kan ya. 2X dikurangi 2X ya 0 hilang. Tapi kalau misalkan ini kita kurangi gitu ya, min 3Z dikurangi 3Z. Nah, hasilnya malah minus 6Z, malah jadi nambah kan ya. Maka itu tujuan kita yang pengen yang eliminasi itu nggak tercapai gitu. Jadi ketika kita punya ini tandanya itu berbeda, min 3Z, satunya adalah positif 3Z, ketika kita kurangkan gitu ya, kita kurangkan, maka nanti sama aja gitu ya. Jadi malah nggak jadi hilang gitu, masih tetap ada variabel Z di sini. Nanti jadi 8Y dikurangi 6Z, gitu. Sama aja. Kita tujuannya nggak tercapai. Maka dari itu kita gantikan dengan ini apa namanya? Penjumlahan gitu ya. Jadi awalnya tadi kan dikurangkan, kalau di sini dijumlahkan karena tandanya beda. Kalau min 3Z ditambah 3Z, maka hasilnya 0. Sama aja dengan 3Z kurangi 3Z kan ya. Gitu. Kurang lebih mungkin oke coba Ustazah oret-oret. Bismillah. Itu kan minus 3Z. Mohon maaf ya kalau tulisannya kurang bagus. Nah, kalau kita kurangkan, nah 3Z, nah ini kan kalau mungkin di satu baris gitu kan jadinya min 3 dikurangi min 3. Nah, sama dengan minus 6 ya, minus 6Z. Maka ini nggak bisa gitu ya. Harusnya kita jumlahkan seperti itu. Kalau kita jumlahkan berarti min 3Z ditambah dengan 3Z. Oke, kalau seperti ini baru hasilnya 0 gitu. Nah, oke, habis gitu. Kita bisa mengeliminasi. Maka di sini tandanya dijumlahkan. Karena tadi ya, karena tandanya di sini berbeda seperti itu. Oke, nah habis itu udah.
Nah, terus habis itu, tadi ya min 3Z tambah 3Z ya, oke hilang ya, oke eliminasi. Terus benar, sekarang di sini 3Y ditambah 5Y, berarti hasilnya 8Y. 3 tambah 5. Kemudian yang ini minus 10.500 ditambah 42.500 gitu ya. Minus, bentar pennya mana? Minus 10.500. Oke, mohon maaf ya Ustazah tuh bawa pen tab tapi nggak bawa pulpennya, jadi nggak kepakai. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ditambah dengan 42.500. Oke, ya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kan bisa kita istilahnya balik gitu ya, sifat komutatif. Sifat komutatif. 42.500 berarti ini sama artinya dengan dikurangi ya ini 10.500. Dah. Jadi 500 kurangi 500 habis ya. Kemudian 42 kurangi 10 hasilnya 32. Nah, seperti ini. Sehingga diperoleh bahwa 32.000 kita bagi dengan 8, hasilnya 4.000. Nah, ini baru ketemu. Ternyata baru ketemu Y-nya 4.000. Sehingga Y-nya tadi apa ya? 1 kilogram salak. Jadi harga 1 kilogram salak itu Rp4.000 gitu. Ya, murah sekali ya. Gitu. Ya, tapi ini hanya pemisalan ya. Kalau di dunia nyata kayaknya nggak mungkin 4.000. 1 kilogram jeruk itu kayaknya 22-an ya. Itu ada yang 22, ada yang 25, tergantung gedenya si jeruk itu juga gitu. Oke, ini cuman mungkin pemisalan aja lah ya biar angkanya tidak terlalu besar lah seperti itu. Oke, jadi kita ketemu harga 1 kilogram salak itu adalah Rp4.000 seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah nah, kita baru bisa substitusi karena kita dapat Y, oke. Kita boleh substitusi manapun gitu. Tapi coba kita lihat, kalau misalkan kita substitusi di persamaan yang pertama ini nggak bisa. Lah kenapa? Karena ketika kita masukkan di sini 3 kali 4 12.000. Oke, dapatlah ya. Nah, tapi nanti masih ada variabel X dan masih ada variabel Z ya. Sama aja ya, nanti nggak ketemu-ketemu lama gitu. Maka kita harus substitusi si 4.000 Y sama dengan 4.000 ini ke dalam apa sih namanya, persamaan yang cuman ada 2 variabel, yang ada Y-nya. Bisa ke persamaan 4, bisa ke persamaan 5, gitu. Kalau di persamaan 4 ya nanti tinggal kita masukkan Y-nya 4.000 ya, sehingga nanti bisa ketemu si Z. Si Z tadi apelnya, harga 1 kilogram apel nanti kita ketemu. Terus kalau dimasukkan ke persamaan 5 ya boleh gitu ya, sama aja. 5 kalikan 4.000, 20.000. Nah, nanti tinggal dikurangi ini ketemu si Z-nya, gitu. Gitu ya. Jadi kita masukkan atau substitusi Y4.000, Y sama dengan 4.000 ke persamaan 4 atau 5. Kalau di sini Ustazah pakai yang persamaan 4 gitu ya. Nanti kalian boleh coba di persamaan 5 gitu misalkan. Nanti hasilnya harus sama gitu. Oke lanjut. Di sini Ustazah substitusi 4.000. Ya 4.000 dikurangi Z sama dengan minus 3,5. 3.500. Sehingga diperoleh, nah 4.000-nya kalau kita, apa sih istilahnya mungkin pindah ruas ya, pindah ruas ke kanan gitu. Jadinya awalnya positif menjadi negatif gitu. Tapi sebenarnya, apa ya, istilah pindah ruas itu bukan bukan apa sih namanya, bukan apa sih, bukan yang umum, bukan yang lazim, bukan bentuk matematika yang beneran lah istilahnya seperti itu. Jadi pindah ruas itu hanya untuk memudahkan kita, istilah untuk memudahkan kita menghitung gitu. Tapi sebenarnya di konsep matematika itu sendiri bukan pindah ruas, tapi kita dengan mengurangkan atau menambahkan bilangan yang sama di kedua ruas gitu. Jadi misalkan di kedua ruas ini Ustadzah kurangkan gitu ya, kurangkan dengan bilangan yang sama. Jadi di sini di kedua ruas Ustadzah kurangi dengan angka 4.000 lah misalkan gitu. Nah, jadi di sini yang ruas kiri 4.000 dikurangi Z ya, dikurangi 4.000 lagi, 4.000-nya habis jadi tinggal negatif Z seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah yang ruas sebelah kanan minus 3.500 kita kurangkan dengan 4.000. Nah, seperti ini. Jadi aslinya pindah ruas itu bukan konsep matematika ya, cuman itu untuk memudahkan kita dalam pengistilahan gitulah ya, hanya untuk memudahkan. Tapi kalau di konsep matematika yang apa sih namanya beneran gitu, yang aslinya itu konsepnya bukan pindah ruas, tapi kita menambahkan atau mengurangkan dengan bilangan yang sama di kedua ruasnya, di ruas kiri maupun di ruas yang kanan seperti itu.
Oke, jadi itu tadi ya, intinya pindah ruas itu untuk memudahkan istilah aja gitu. Dulu kan mungkin kalau waktu SD atau SMP, "Ayo kita tambahkan atau kita kurangkan dengan bilangan yang sama," mungkin agak, beberapa ada yang kesulitan, tapi beberapa ada yang mudah gitu ya. Maka, mungkin guru-guru dulu gitu memudahkannya itu dengan cara memindah ruas seperti itu. Itu nggak salah ya, itu karena, supaya memudahkan teman-teman aja gitu. Oke, lanjut ya. Sehingga diperoleh minus Z itu sama dengan, nah ini, minus 3.500 dikurangi 4.000, ya udah tinggal kita jumlahkan tapi hasilnya tetap negatif. Sehingga diperoleh negatif 7.500. Oke, ini kedua ruas, apa sih namanya, kita bagi dengan, bilangan negatif satu ya, supaya, apa sih namanya ini, menjadi positif. Oke, mohon maaf ini kursornya di mana ya? Oke, kok hilang? Oh ini. Nah, ini istilahnya kita bagi atau kita kali lah, kita kali dengan bilangan negatif satu atau bilangan negatif gitu ya. Sehingga min Z dikalikan minus satu hasilnya Z. Minus 7.500 apa sih ini namanya, dikalikan negatif satu hasilnya 7,5. Nah, dari sini diperoleh bahwa ini tadi 7.500 itu adalah harga 1 kilogram apel gitu. Nah, ini udah ketemu dua ya. Sekarang kita substitusi lagi gitu ya. Kita substitusi lagi ke persamaan. Kita kan mau pengen cari tahu si variabel X ya, nilainya berapa. Maka kita substitusi yang ada variabel X. Kita nggak mungkin substitusi ke persamaan 5 karena ya nggak ada variabel X buat apa gitu ya. Kemudian yang keempat juga sama aja gitu. Kita nggak bisa substitusi di sini karena ya nggak ada variabel X-nya, sia-sia gitu ya. Gitu. Maka kita perlu substitusi boleh ke yang pertama, boleh yang kedua, boleh yang ketiga, sama aja. Jadi nanti kita substitusi Z sama dengan 7,5 ya di sini. Kemudian Y-nya 4.000 di dalam sini gitu. Kita substitusi. Kalau di sini Ustazah pakai persamaan yang pertama. Kalian boleh pakai yang lain ya, boleh pakai yang kedua atau yang ketiga. Ini saya pakai yang pertama, X tambah 3Y plus 2Z sama dengan 33.000. Ya udah berarti X sama dengan Y-nya tadi kita gantikan 4.000, berarti 3 kali 4.000 12.000. Kemudian Z-nya kita gantikan dengan 7.500, 2 kali 7.500 15.000 sama dengan 33.000. 12.000 tambah 15.000 itu 27.000. Sehingga X-nya sama dengan, ya, kalau tadi dipindah ruas ya 27.000 pindah ke kanan negatif ya, 33.000 dikurangi 27.000 sehingga diperoleh X-nya 6.000 seperti itu. Oke, jadi dari sini bisa kita dapatkan bahwa ya, tadi untuk menjawab pertanyaan, harga 1 kilogram jeruk itu adalah Rp6.000, kemudian harga 1 kilogram salak itu adalah Rp4.000 dan harga 1 kilogram apa tadi terakhir, apel itu adalah Rp7.500, seperti itu. Gitu, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bentar, tak lihat kameranya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, banyak yang menggeleng. Oke, terima kasih. Selanjutnya silahkan bisa latihan soal, apa ini namanya, soal 2 kayaknya 2 soal deh. Nah ini, ada 2 soal. Yang pertama kita, ini ya, kalau ini pakai beras, kemudian gula dan telur. Oke, mirip-mirip ya tadi, kalau tadi kan jeruk, salak, sama apel ya, cuma diganti istilah lah gitu. Kemudian di sini ada 3, 2, 1, nanti berarti 3X plus 2Y plus Z sama dengan 58.000. Kemudian ini 2X plus 2Y plus 5Z sama dengan 114.000. Kemudian, apa namanya, ini mungkin kalimatnya cuma dibalik aja ya. Seseorang harus membayar 74.000 untuk membeli 5 kilogram beras, 2 kilogram gula, dan 1 kilogram telur di toko itu. Berarti ini istilahnya mungkin persamaan ketiga, 5X tambah 2Y tambah 1Z atau tambah Z sama dengan 74.000 kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaan beda kayak yang tadi. Berapa rupiah jika seseorang harus membeli 3 kilogram beras, 1 kilogram gula, dan 2 kilogram telur gitu. Dan ini pengembangan dari soal yang tadi ya. Kalau tadi kan cuman menghitung 1 kilogram beras itu berapa, 1 kilogram tadi jeruk ya, 1 kilogram jeruk itu berapa, 1 kilogram apel itu berapa, 1 kilogram salak itu tuh berapa. Nah, nanti
Sama juga nomor 2 ini kita harus menghitung 1 kilogram beras berapa, 1 kilogram gula berapa, dan 1 kilogram telur itu berapa. Habis itu baru dikalikan, kalau yang 3 dikalikan, apa sih namanya, per kilo berasnya berapa itu tadi harganya, ini tinggal ditambah ya, kemudian ditambah lah itu baru totalan, total harga gitu. Jadi nanti kita hitung per kilo dulu, habis itu baru kita kalikan dengan ini ya, per koefisien ini, nanti kita jumlahkan ketemu si harga totalnya, seperti itu. Itu ya, itu yang nomor 2. Kalau yang nomor 3, diketahui 3 bilangan tersusun secara urut, yaitu bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga. Gitu. Jadi ada 3 buah bilangan yang urut gitu ya. Urut, apa sih namanya, jumlah ketiga bilangan itu adalah 8. Jadi misalkan dijumlah itu hasilnya 8, kemudian selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 4 gitu. Jadi mungkin di sini, kita terjemahkan gitu ya, jumlah ketiga bilangan, misalkan kita namain dia A, B, sama C bilangannya, ya berarti atau X, Y, sama Z gitu. Berarti kalau kita jumlahkan X tambah Y tambah Z sama dengan 8 gitu. Terus selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 4. Karena tadi ya, kan urut ya, urut di sini bukan, apa sih namanya, bukan berarti benar-benar 1, 2, 3 bukan seperti itu ya, bisa jadi emang mencar-mencar ya, misalkan 1, 5, terus 10, maksudnya urut tuh dari terkecil ke terbesar, seperti itu. Nah, selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 4, berarti nanti C dikurangi si A, ya, bilangan paling besar dan kecil itu sama dengan 4. Kemudian jumlah bilangan pertama dan bilangan kedua, berarti A tambah B itu adalah setengah, ya berarti A tambah B sama dengan setengah dari jumlah bilangan ketiga dan bilangan, apa namanya, pertama gitu ya. Jadi nanti, jumlah bilangan ketiga ya berarti C tambah, bilangan pertama dan seterusnya. Nanti kita diminta mencari bilangan-bilangan dimaksud. Silahkan latihan soal yang ini, insya Allah sudah ada pembahasan juga, nanti bisa dilihat di pembahasan gitu. Kemudian ini Ustazah stop share dulu. Oke. Mmm. Share yang lain ya. Bentar. Zoom. Share screen. Nah, ini di pertemuan kelima. Nah, nanti, silahkan lihat pembahasan di sini ya, insya Allah sudah ada. Kalau ada pertanyaan silahkan, chat di sini juga boleh. Nah, nanti akan ada, tugas gitu ya, sebelumnya kayaknya belum ada tugas ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, nanti, ada tugas, di sini silahkan setelah latihan kan insya Allah sudah bisa memahami lah sambil lihat pembahasan. Nah, nanti silahkan, mengerjakan kuis ini. Oh ya, ini mohon maaf belum Ustazah perbarui ya, ini waktu dulu, apa sih namanya, waktu dulu ya, nanti Ustazah perbarui lagi. Silahkan nanti difoto, kemudian di-upload di sini gitu ya. Apa namanya, ada 2 soal ya, seperti ini. Keterangannya di sini, nanti silahkan dibaca insya Allah lebih mudah nanti. Kemudian, apa namanya, nanti kalau misalkan size-nya terlalu besar, silahkan di-upload di Google Drive, jangan lupa jangan di-restrict ya, biarkan semua orang dapat melihat, ketika udah punya link-nya gitu. Nanti silahkan di-upload di sini gitu. Sebelumnya sudah tahu cara mengupload, tugas di sini sebelumnya sudah pernah apa belum ya? Salah satu, bicara. Sudah, Ustazah. Oh sudah, oke alhamdulillah. Berarti kalau sudah, nanti bisalah insya Allah gitu ya. Jadi nanti silahkan, apa namanya, dikerjakan yang tadi latihan dulu insya Allah nanti kalau sudah bisa, sudah lihat sambil lihat pembahasan, nanti silahkan, apa namanya, mengerjakan tugas yang tadi ya, kuis atau tugas. Sebenarnya itu lebih ke tugas ya, bukan ke kuis gitu ya, nanti silahkan. Kemudian, apa namanya, waktunya nanti 1 pekan, insya Allah 1 pekan, jadi ini masih lama ya, masih tanggal 7 lah, masih ada kesempatan gitu. Itu aja, pertemuan kali ini, sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada? Oke. Oke, baik. Kalau belum ada, kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian ya, afwan kalau Ustazah banyak salah, banyak kelirunya, mohon dimaafkan. Ini alhamdulillah sudah 29 yang join, kurang Ustazah berarti 28. Total 30 ya, berarti ada 2 siswi yang belum hadir, yang nggak hadir ya, nggak apa-apa. Insya Allah nanti akan Ustazah sematkan rekamannya di sini, tapi nggak langsung nanti ya, karena masih convert juga, gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa iyakuna. Monggo bisa live ya. Live apa live ya ini pokoknya itu.